Halo, selamat petang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Selasa 16 Agustus 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya, Meisa Desirait, kita jelang live update Petang selengkapnya. Beberapa hari yang lalu, pihak kepolisian telah memberhentikan kasus dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati alias PC selaku istri dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kemarin pada Senin 15 Agustus, LPSK telah menolak permintaan PC yang memohon perlindungan. Terungkap ternyata orang yang pertama kali mengajukan permohonan kepada LPSK adalah Irjen Verdi Sambo. Kala itu Irjen Verdi Sambo berbicara langsung kepada petugas LPSK agar istrinya dilindungi. Baru kemudian pada keesokannya, kuasa hukum Putri secara tertulis memohon perlindungan kepada LPSK untuk Putri. Sebelumnya pihak Barreskrim Mabes Polri telah menghentikan penyidikan atas dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Pasalnya laporan yang ditudingkan pada mendiang Brigadir J itu terbukti palsu. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andi Rianjayadi menyatakan pihaknya sama sekali tidak menemukan adanya tindak pidana terkait, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak terjadi tindak pidana pelecehan di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Selain itu, laporan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap Putri juga dinyatakan tidak terjadi. Dua laporan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Dengan terungkapnya skenario rekayasa mantan Kadif Propam Polri tersebut, maka otomatis mematahkan laporan Putri. Polri sebelumnya menjelaskan Brigadir J ditembak oleh Baradae seusai ketahuan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati selaku istri mantan Kadif Propam Polri nonaktif. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Menurutnya, laporan palsu tersebut merupakan intervensi untuk menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, menurut Andi Rianjayadi, seluruh penyidik yang bertanggung jawab dalam laporan Putri tersebut sedang diperiksa oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Setelah diperiksa oleh tim khusus Polri, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mengaku membunuh ajudannya yakni Yosua Huta Barat karena emosi dan marah. Irjen Sambo berdalih dirinya marah istrinya yakni Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Namun anehnya Brigadir J masih mendampingi Putri Chandrawati pulang dari Magelang ke Jakarta. Sementara itu, Kamarudin selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkit dugaan motif bahwa kliennya sebenarnya dibunuh karena membocorkan rahasia Irjen Verdi Sambo kepada istrinya, yakni Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati. Selain menjadi asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf juga merangkap sebagai supir istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Adapun tersangka lainnya yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Richard Eliezer atau Baradae. Polri menyebut Kuat Ma'ruf turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Kuat Ma'ruf juga disebut menyaksikan kejadian saat Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Komnas HAM menyebut Kuat Ma'ruf mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan kronologi Verdi Sambo tiba dari Magelang hingga merencanakan pembunuhan pada Jumat 8 Juli lalu. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, Putri Chandrawati melaporkan peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Verdi Sambo. Setelah mendapat laporan dari istrinya, Verdi Sambo lalu pergi ke rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Verdi Sambo membicarakan rencana pembunuhan Brigadir J dengan tersangka lainnya. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membeberkan peran 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan keterangan Agus dalam jumpa pers di Mabes Polri pada 9 Agustus lalu, peran
Peran para tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Baradae melakukan penembakan terhadap Brigadir J, kemudian Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban, kemudian KM turut membantu dan menyaksikan juga penembakan korban, dan Verdi Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Keempat tersangka dijerat pasal 340, subsider pasal 338, Junto pasal 55, Junto pasal 56 KUHP. Para tersangka pun terancam hukuman mati. Dari seluruh tersangka, hanya Kuat Ma'ruf yang merupakan warga sipil. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kuat Ma'ruf merupakan asisten rumah tangga dan sopir Putri Chandrawati. Saat ini Kuat Ma'ruf ditahan untuk kepentingan proses penyidikan. Polri telah menetapkan Baradae, Bribka RR, dan supir dari Irjen Verdi Sambo Kuat Ma'ruf sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo juga telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Mengenai jeratan pasal tersebut, ahli psikologi forensik Reza Indragiri tak yakin Kuat Ma'ruf atau KM bisa merancang dan memfasilitasi penembakan Brigadir J. Ia pun mengungkapkan tim Sus Polri memakai pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka penembakan Brigadir J. Sehingga ada pihak yang berperan sebagai mastermind atau perancang, fasilitator atau pemberi instrumen atau senjata, serta eksekutor atau pemegang instrumen. Kuat Ma'ruf pun tidak mungkin berperan sebagai perancang maupun fasilitator, sebab rancangan pembunuhan Brigadir J sangat rumit dan membutuhkan koordinasi banyak orang. Reza pun mengatakan bagaimana seorang pengemudi pribadi memiliki kemampuan untuk berpikir sedemikian sophisticated atau canggih dalam sebuah aksi pembunuhan berencana. Di sisi lain, peran eksekutor atau orang yang melakukan penembakan sudah disampaikan oleh polisi, yakni Baradae. Tim Sus Polri akan mendalami peran dari masing-masing tersangka. Sebelumnya diberitakan bahwa polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Irjen Verdi Sambo melakukan prakondisi saat kasus Brigadir J muncul ke publik, termasuk menyetir pejabat Polri agar Putri Chandrawati dilindungi LPSK. Di awal kasus ini merebak, kuasa hukum keluarga Brigadir J melapor ke Barreskrim Mabes Polri bahwa kematian ajudan Verdi Sambo itu bukan korban tembak-menembak dengan Baradae, namun dibunuh secara terencana. Di sisi lain muncul laporan di Polda Metro Jaya yang menyebut Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan Brigadir J sehingga harus segera dilindungi sebagai korban oleh LPSK. Setelah kasus ini menjadi atensi publik, Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk tim Sus Polri untuk mengusut. Terungkap Verdi Sambo di balik orang yang menyuruh Baradae menembak. Orang yang turut serta saat eksekusi di rumah dinas Kadif Propam adalah Bribka Riki Rizal dan supir Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf. Banyak polisi dari berbagai divisi dilibatkan dalam kasus ini, di antaranya Propam Polri, Polres Metro Jakarta Selatan, Puslap 4 Polri, Polda Metro Jaya, hingga Barreskrim. Tim Sus Polri kemudian mendapati mereka yang terlibat oleh TKP dan menangani kasus ini diduga tak profesional. Bahkan ada upaya menghalangi penyidikan sehingga disanksi kode etik oleh Inspektorat Khusus. Setelah kasus ini terbuka, siapa tersangka dan orang-orang yang turut serta, Tim Sus Polri mendapatkan dalam kasus kematian Brigadir J tak ada pelecehan sehingga laporan Putri Chandrawati dihentikan. Laporan tersebut semula ditangani Polda Metro Jaya, lalu diambil alih oleh Barreskrim dan hasilnya memang tidak ada pelecehan. Terkait hal tersebut, Putri Chandrawati terpojok karena bisa diancam membuat laporan palsu.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu baru-baru ini mengakui pihaknya mendapat desakan dari pejabat Polri saat masih menelaah permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan. Meski tidak membeberkan identitas pihak yang mendesak LPSK, namun Edwin menyebut bahwa sosok tersebut masuk daftar pejabat Polri yang mendapatkan sanksi dari Kapolri. Sementara untuk ancaman langsung yang membahayakan keselamatan jiwa, LPSK menyatakan sejak awal Putri Chandrawati dan Baradae mengajukan permohonan hingga kini tidak menerima ancaman. LPSK kini sudah menyatakan menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati lantaran Barreskrim Polri menyatakan kasus pelecehan yang dituduhkan kepada Brigadir J tidak terbukti. Barreskrim tak hanya menghentikan laporan polisi soal dugaan pelecehan Putri Chandrawati di rumah dinas Verdi Sambo. Barreskrim juga menghentikan laporan polisi soal dugaan percobaan pembunuhan Brigadir J kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae. Laporan itu dihentikan setelah penyidik menggelar perkara. Pelapor kasus itu merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Bribtu Martin Gabe. Tak main-main, Bribtu Martin Gabe melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Lokus delikti dan tempus delikti dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan Brigadir J terhadap Baradae yang dimaksud Bribtu Martin Gabe dalam laporannya adalah rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Andirian memastikan Barreskrim tidak menemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Memang Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi tidak menjelaskan detail siapa pejabat Polri yang diduga mendesak LPSK segera memberikan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban. Ia hanya memberikan kata kunci bahwa pejabat Polri yang dimaksud sudah mendapat sanksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti diketahui, sementara sudah 36 polisi diduga melanggar kode etik karena menghalangi penyidikan di kasus penembakan Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J mulai merembet ke ranah korupsi. Setidaknya ada 3 percobaan suap mewarnai perjalanan kasus yang didalangi Irjen Verdi Sambo ini. Antara lain sodoran amplop tebal kepada LPSK hingga iming-iming uang kepada eksekutor yang terlibat pembunuhan Brigadir J. Percobaan suap itu telah dilaporkan ke KPK pada Senin 15 Agustus oleh sejumlah pengacara yang menamakan diri Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sudah menerima laporan dugaan penyuapan dalam kasus ini. Ia memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Menurut Ali, verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti atau diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat, KPK proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan yang dimaksud. Koordinator Tampak, Robert K. Timu mengatakan ada 3 dugaan suap yang dilaporkannya kepada KPK terkait kasus Brigadir J. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf LPSK saat berada di kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Percobaan suap kedua merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Verdi Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Rinciannya 1 miliar rupiah kepada Baradae dan masing-masing 500 juta rupiah untuk Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Kemudian ia menyebut adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju komplek rumah Irjen Verdi Sambo. Kejadian itu diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.
Oleh karena itu, Robert berharap KPK akan mengusut 3 dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Menurutnya, hal itu merupakan wewenang KPK yang tertuang dalam undang-undang. Dalam laporan itu, Robert mengaku telah membawa sejumlah bukti, di antaranya kumpulan pemberitaan dari media online. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima sodoran amplop dari pihak Irjen Verdi Sambo dalam pertemuan di kantor Divisi Propam Polri pada 13 Juli lalu. Saat itu berdasarkan penuturan Edwin, salah seorang staf berseragam hitam dengan garis abu-abu mendatangi petugas LPSK tersebut. Staf tersebut kemudian menyodorkan sebuah map yang di dalamnya terdapat 2 amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Namun petugas LPSK menolaknya. Tim khusus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo telah selesai menggeledah rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Senin 15 Agustus kemarin. Saksi mata menyebutkan adanya barang yang dibawa diduga merupakan bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun hingga kini pihak tim sus sama sekali belum memberikan keterangan terkait tujuan serta insiden yang diduga terjadi di rumah tersebut. Penyidik yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut berasal dari Kepolisian Polda Jateng, Bitlab 4 Polda Jateng, Polres Magelang, Polsek Mertoyudan, dan Inafis Polda Jateng. Namun Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan bahwa hanya anggota tim sus yang masuk ke rumah di kawasan Cempaka Residence, Desa Banyurojo, Mertoyudan tersebut. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan dari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sajarot membenarkan bahwa tim sus membawa barang yang belum diketahui dari rumah tersebut. Ia juga mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan hanya dilakukan di rumah bertingkat tersebut tanpa adanya lokasi lain yang disambangi. Setelah melakukan penggeledahan sekali, tim sus segera bertolak ke Jakarta membawa benda yang ditemukan. Di sisi lain, Ketua RT setempat, Joko Sutarman mengaku ikut dilibatkan dalam pemeriksaan itu. Ditemui di rumahnya pada Senin kemarin, Joko menerangkan bahwa tujuan kedatangan tim sus tersebut adalah untuk mencari data tambahan. Namun seperti halnya Sajarot, Joko hanya diizinkan menunggu di luar sementara tim sus berkeliling memeriksa setiap sudut rumah. Ia juga membenarkan adanya barang yang telah diperoleh tim sus, diduga menjadi bukti kasus Brigadir J. Namun lagi-lagi Joko juga tak mengetahui jenis benda yang telah disimpan dalam sebuah koper tersebut. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Adapun kedatangannya untuk meminta agar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi tersangka. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyampaikan dorongan penetapan tersangka itu lantaran Putri Chandrawati tak kunjung meminta maaf karena telah membuat laporan palsu soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kliennya. Ia menuturkan kesabaran pihak kuasa hukum dan kliennya telah habis karena Putri Chandrawati tidak kunjung meminta maaf. Padahal nama baik Brigadir J telah tercemar karena tudingan pelecehan seksual itu. Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan pihaknya telah berdiskusi dengan pejabat utama Mabes Polri di Barreskrim Polri. Mereka juga telah meminta agar Putri Chandrawati ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Diketahui Barreskrim Polri sebelumnya menghentikan laporan polisi soal dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3, Jakarta Selatan. Adapun maksud kami dalam laporan itu, Putri Chandrawati sebelumnya menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian, kasus tersebut tidak ditemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J menduga istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hanya dibuat-buat gangguan jiwa. Hal tersebut sekaligus membantah temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kamarudin menyebut buktinya bahwa Putri sempat mendatangi Makobrimob untuk menemui Irjen Sambo yang sedang ditahan. Tak hanya itu, ia juga sempat dituding menyuap anak buahnya terkait kasus Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, LPSK menyatakan terdapat tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Hal itu didasari atas hasil pemeriksaan medis psikiatri serta tim psikologis oleh LPSK pada 9 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Atas pemeriksaan tersebut, tim psikolog dari LPSK menyimpulkan jika Putri Chandrawati tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Oleh karenanya pada saat tim psikolog LPSK melakukan pemeriksaan asesmen psikologi, pihaknya tidak dapat menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, Kamarudin Simanjuntak mendesak Putri Chandrawati untuk meminta maaf karena dinilai telah membuat laporan palsu terkait pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Bahkan kini Kamarudin mendesak Barreskrim Polri untuk menetapkan Putri sebagai tersangka. Nama AKP Rita Yuliana menjadi sorotan setelah disebut menjalani hubungan khusus dengan Irjen Verdi Sambo. Cynthia Ardila selaku sahabat AKP Rita Yuliana pun menyampaikan tanggapannya. Melalui akun Instagram pribadinya, Cynthia Ardila awalnya mengungkapkan fakta tentang kepribadian sosok AKP Rita Yuliana yang sesungguhnya. Ia menjelaskan bahwa AKP Rita bukan istri simpanan sebagaimana informasi yang beredar luas. Cynthia menjelaskan bahwa memang benar saat ini AKP Rita Yuliana berstatus lajang karena sudah bercerai, namun ia membantah jika sahabatnya tersebut telah menikah siri dan menjadi simpanan. Cynthia pun ikut menjelaskan mengenai isu AKP Rita yang melakukan operasi plastik. Menurutnya AKP Rita tak pernah melakukan perubahan di wajah, apalagi mengingat biaya dan waktu izin cuti di kepolisian untuk pemulihan tak dapat selama itu. Cynthia juga menegaskan sampai saat ini AKP Rita masih berdinas di Polda Metro Jaya dan tidak pernah mengundurkan diri. Sehingga isu yang beredar menyebut jika AKP Rita telah mengundurkan diri dari kepolisian adalah kebohongan yang tersebar di publik. Dalam penjelasannya, Cynthia berharap agar isu tak sedap soal sahabatnya itu segera menghilang. Sementara itu, sosok AKP Rita Yuliana atau yang memiliki nama lengkap Rita Sorcha Yuliana ini dikenal sebagai polwan berparas cantik. AKP Rita dikenal sebagai polisi wanita dengan segudang prestasinya. Ia dikenal sebagai sosok pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai kemampuan yang luar biasa. AKP Rita sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ketika dipindah ke Polda Metro Jaya, AKP Rita menganggap kepindahannya tersebut sebagai suatu tantangan baru baginya. AKP Rita juga pernah viral karena kepandaiannya dalam berbahasa Mandarin. Ia diketahui telah mencetak berbagai prestasi membanggakan semenjak aktif di institusi Polri. AKP Rita Yuliana merupakan satu-satunya polwan yang mewakili Polri dan mendapatkan beasiswa International Law Enforcement Liaison Officer program di Beijing Foreign Studies University, Kota Beijing. Polwan Rita mengambil program spesialis bahasa Mandarin yang diikuti juga oleh kurang lebih 33 negara lain dari 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. AKP Edi Nurdin Masa, Kasat Narkoba Polres Karawang ditangkap setelah terbukti terlibat peredaran gelap narkoba di tempat hiburan malam. AKP Edi Nurdin ditangkap pada Kamis 11 Agustus lalu. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap AKP Edi Nurdin di sebuah basement apartemen di daerah Karawang, Jawa Barat. AKP Edi Nurdin ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus narkoba di tempat hiburan malam di Bandung. Barreskrim Polri pun menemukan total 101 gram sabu, alat isap sabu, dan cangklong ketika menangkap AKP Edi Nurdin. Brigjen Krisno Halomuan Siregar menjelaskan penangkapan AKP
ENM merupakan pengembangan dari penangkapan kasus narkoba di tempat hiburan malam di Bandung, Jawa Barat. Menurut Krisno, dalam kasus itu penyidik menangkap 2 orang tersangka berinisial JS dan RH. Diketahui kedua tersangka itu ternyata pernah mengantarkan 2.000 pil ekstasi bersama Kasat Res Narkoba Polres Karawang. Untuk itu, Krisno menyatakan pihaknya langsung menangkap AKP ENM pada Kamis 11 Agustus lalu. Sementara itu, Edi yang pada saat itu masih berpangkat seorang bintara polisi di Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat mendapat tugas dari pimpinannya. Ia diminta untuk menangkap seorang bandar narkoba dan jaringannya di salah satu tempat hiburan malam. Edi yang masih muda itu harus melakukan penyamaran sendiri untuk masuk ke suatu tempat hiburan malam. Dalam operasi itu, Edi tidak membawa senjata. Ia mendatangi tempat hiburan malam tersebut hanya bermodalkan nomor telepon bandar narkoba. Edi pun mengelabui jaringan narkoba dengan tidak menggunakan seragam polisi. Tidak sendiri, Edi ditemani beberapa orang yang tergabung dalam satu tim. Timnya menunggu aba-aba dari Edi sembari berada di sekitar tempat hiburan malam. Edi pun harus bertarung melawan mereka sekaligus sambil mencari celah untuk memberikan kode kepada timnya. Edi mulai terpojok tetapi ia berhasil menangkis dan sesekali menghantam wajah para pelaku. Hingga akhirnya ia berhasil memberikan kode kepada tim dan akhirnya seluruh jaringan bandar narkoba dalam tempat hiburan malam itu pun berhasil ditangkap. Kiprahnya dalam mengungkap kasus narkoba di Indonesia memang tidak diragukan lagi. Sebelum menjabat menjadi Kasat Narkoba Polres Karawang, Edi menjadi bagian tim sempat mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu di Pantai Pangandaran sebanyak 1 ton. Ia bahkan harus melakukan penyamaran selama berbulan-bulan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.